Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tatiana Rizkia akan sedikit menerangkan PKN dari bab 1 sampai bab 13. Bab 1 yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Nah, hakikat pendidikan itu sendiri merupakan sebuah metode pendidikan yang bersumber pada nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa demi meningkatkan serta melestarikan moral dan perilaku masyarakat yang bersumber pada budaya bangsa yang ada sejak dahulu. Nah, adapun untuk pendidikan hingga sarjana adalah merupakan suatu program pendidikan yang berintikan demokrasi, memberikan pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua, dan diharapkan peserta didik menjadi manusia yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia 1945. Selanjutnya bab 2 yaitu tentang esensi dan urgensi nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa. Kenapa esensi dan urgensi nasional sebagai salah satu determinan bangsa? Karena esensi dan urgensi nasional itu termasuk identitas nasional Indonesia dan memiliki ciri-ciri atau sifat yang khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi, esensi dan urgensi nasional itu adalah salah satu determinan pembangunan bangsa. Selanjutnya bab ketiga yaitu tentang esensi dan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun esensinya yaitu agar bisa membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Konstitusi juga merupakan aturan yang mendasar dalam sebuah negara agar roda pemerintahan bisa berjalan terarah dengan adanya konstitusi. Diharapkan mampu melindungi hak-hak warga negara di titik di mana dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negara. Selanjutnya bab 4 yaitu tentang sumber historis sosiologis dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Nah, adapun konstitusi itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama konstitusi tertulis dan yang kedua konstitusi tidak tertulis. Selanjutnya bab kelima yaitu tentang konsep urgensi, harmoni kewajiban, hak negara dan warga negara. Dan di sini ada kewajiban dan hak. Nah, adapun hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun. Juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Dan wajib bagi setiap negara untuk melindungi setiap hak negara dan warga negara. Jadi, masing-masing dari pemerintah ataupun masyarakat itu memiliki hak dan kewajiban. Selanjutnya bab 6 yaitu tentang sumber historis sosiologis politik tentang harmoni kewajiban, hak negara dan warga negara Indonesia. Adapun harmoni kewajiban itu harus ada di dalam negara Indonesia antara warga dan pemerintah. Karena dalam melaksanakan suatu kewajiban itu harus ada keharmonian di dalamnya. Selanjutnya itu manfaat. Nah, adapun manfaatnya itu sangat banyak. Di antaranya apa? Yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, itu adalah suatu manfaat bagi warga itu sendiri. Selanjutnya bab 7 yaitu tentang demokrasi Pancasila. Nah, apa itu demokrasi Pancasila? Ialah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Dan secara umum, pengertian demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai yang terkandung di dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Nah, ada pun untuk perkembangan demokrasi di negara demokrasi revolusi, yang kedua demokrasi orde lama,
demokrasi masa reformasi. Selanjutnya pada bab 8 yaitu implementasi demokrasi dari beberapa negara di dunia. Adapun implementasi demokrasi ialah kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Jadi maksudnya kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, adapun yang melakukan implementasi demokrasi di beberapa negara di dunia yaitu diantaranya Indonesia, Jepang, Amerika Serikat, lalu di Jerman, dan lain sebagainya. Selanjutnya bab 9 yaitu konsep dan penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, sebelum ke konsep dan urgensi kita harus mengetahui dulu apa itu penegakan hukum. Nah, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Nah, adapun untuk konsep dan urgensi itu dalam menegakkan hukum di suatu negara itu sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Jadi intinya semua persoalan masyarakat, kewarganegaraan, pemerintah atau kenegaraan itu harus didasarkan atas hukum. Selanjutnya bab 10 yaitu tentang konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Nah, dapat pengertian dari wawasan Nusantara yaitu merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat bebangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Nah, adapun urgensi dari wawasan Nusantara yaitu sangat penting dan berfungsi sebagai panduan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan bagi kehidupan yang memberikan motivasi dorongan untuk mencapai tujuan, juga melandasi perjuangan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam mencapai tujuan nasional secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Selanjutnya yaitu bab 11 tentang konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Nah, adapun ketahanan nasional adalah gagasan pokok dari ajaran ketahanan nasional bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Istilah ketahanan nasional memiliki pengertian dan cakupan yang sangat luas. Nah, adapun alasan kenapa ketahanan nasional dan bela negara diperlukan. Ketahanan nasional pada aspek tertentu juga turut menentukan kelangsungan hidup sebuah negara. Selanjutnya bab 12 yaitu tentang mengetahui kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Pengetahuan geopolitik. Nah, pengetahuan geopolitik yang dimaksud adalah geopolitik Indonesia yang dikembangkan berdasarkan 3 faktor yang membentuk karakter bangsa Indonesia, yaitu sejarah lahirnya negara, bangsa, dan tanah air, serta cita-cita dan ideologi bangsa Indonesia. Nah, berdasarkan ketiga hal tersebut, bangsa Indonesia telah mengembangkan pandangan politik yang bersumber pada nilai kesejarahan yang sudah sejak ada di era prakolonialisme hingga era kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya itu ketahanan dan wawasan. Nah, pada hakikatnya ketahanan nasional merupakan kondisi sekaligus konsepsi pembangunan nasional dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Selanjutnya bab terakhir yaitu anti korupsi. Nah, korupsi adalah tindakan pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik
yang dikuasai kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan pihak. Nah, adapun faktor sebab munculnya diantaranya itu kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah dan proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar, dan masih banyak lagi. Nah, adapun jenis-jenis korupsi yaitu diantaranya pengusaha, pegawai, pelamar kerja, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan. Nah, adapun dampak korupsi itu berpengaruh pada demokrasi, ekonomi, dan masih banyak lagi.